Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Post Group, mulai dari lampos.co, lampungpost.id dan juga Radio Sai 100 FM. Oke, Bang Boy, di sini sudah ada 5 trending topik untuk lampos.co, di antaranya kunjungan Presiden ke Lampung, Gubernur Arinal menyatakan ada beberapa objek yang akan ditinjau. Kemudian, Diskrimum Polda Lampung sebut KTP pelaku penembakan kantor MUI Jakarta adalah warga Pesawaran Lampung. Kemudian harga gabah kering dan beras turun di tingkat petani pada April 2023. Berita yang keempat, pledoi Karomani minta aset yang disita KPK dikembalikan. Dan terakhir, Dinas PUTR Kota Metro Timbun Jalan atasi kerusakan sementara. Baik, ini sudah ada lanjutan dari kasus yang ternyata menyeret mantan Rektor Unila. Kali ini terkait pledoi dari Karomani yang meminta aset disita KPK dikembalikan. Bagaimana tanggapannya, Bang? Iya, jadi Pak Karomani dalam pledoinya, Pak Karomani kita tahu ya kemarin dalam sidang tuntutan mendapat tuntutan 12 tahun penjara. Kali ini agendanya adalah pledoi, mendengarkan pembelaan dari terdakwa, dari Pak Karomani sendiri. Jadi dalam pledoinya Pak Karomani itu meminta bahwa aset-asetnya seperti tanah, beberapa tanah dia di Raja Basa, kemudian juga beberapa tabungan dan deposito dia itu jangan disita oleh KPK karena dia masih perlu dalam pledoinya Pak Karomani mengatakan seperti itu, dia berusia 62 tahun, istrinya sakit, juga masih punya anak yang kuliah, jadi dia berharap dari pledoinya itu, dari pembelaannya itu ada keringan dari KPK ya, agar KPK itu tidak semuanya menyita aset Pak Karomani. Karena dalam pledoinya Pak Karomani mengatakan aset-asetnya itu seperti tanah, beberapa deposito dan tabungan, aset-aset itu sebelumnya sudah dia miliki sebelum dia menjadi rektor seperti saat ini. Saat dia pernah jual beli mobil bekas bahkan sebelum menjadi rektor. Jadi memang dia mengumpulkan terus tabungannya, juga bisa membeli beberapa rumah saat dia menjadi wakil rektor beberapa waktu sebelumnya. Jadi memang Pak Karomani minta bahwa KPK jangan semuanya disita semua aset-aset dia, termasuk gaji dia sebagai ASN juga diblokir oleh KPK, seperti itu. Oke, tentunya ini juga perlu untuk terus kita perhatikan ya bagaimana kelanjutannya. Nah, kita akan lanjutkan kali ini untuk trending topik yang ada di lampungpost.id. 5 trending topik, di antaranya sinergi bangun infrastruktur. Kemudian, siapa sebenarnya penembak kantor MUI asal Lampung? Berita ketiga terkait pendaftaran caleg. Selanjutnya terkait dengan cuaca panas, dan terakhir UMKM HIPMI ke kantor. Nah, ini terkait dengan sinergi bangun infrastruktur. Tentunya ini juga terkait dengan rencana dari Presiden yang ingin mengunjungi Lampung, tepatnya ada di Rumbia. Bagaimana Bang tanggapannya? Iya, benar sekali. Jadi memang Presiden akan meninjau beberapa ruas jalan ya di Lampung. Ada di Rumbia Lampung Tengah, juga ada di Pasar Natar, juga ada di ruas Jalan Korpri dan Purwotani ya di Lampung Selatan. Jadi beberapa ruas jalan itu masih menjadi objek tinjauan Presiden, dan Gubernur Arinal Junaidi menyatakan bahwa semua kesiapan jalan infrastruktur yang akan ditinjau oleh Presiden sudah siap, tinggal menunggu kedatangan Presiden. Jadi semuanya sudah disiapkan dengan matang, penuturan Gubernur. Jadi memang beberapa jalan yang dulunya masih ada berlubang, semua sudah diperbaiki, sudah dibersihkan semua jalan-jalan yang kira-kira kurang terawat, mulai dirawat, sudah benar-benar diperbaiki secara menyeluruh. Jadi seluruh jalan-jalan itu tidak hanya yang ditinjau oleh Presiden ya, bahkan dari pemberitaan Lampung Post ini maksudnya diharapkan bahwa semua jalan yang ada di Lampung, khususnya kita tahu bagaimana kita tahu ya kasus kemarin TikToker yang viral itu menyebut kondisi jalan di Lampung itu. Oleh sebab itu semua harus bersinergi, khususnya dengan kedatangan Presiden, bersinergi untuk membangun infrastruktur itu.
Baik, masih dari Lampung juga pastinya. Kali ini terkait dengan siapa sebenarnya penembak kantor MUI asal Lampung. Nah ini cukup mencengangkan ya Bang. Iya, ini memang kalau kita melihat riwayatnya ya Mbak ya, bagaimana si pelaku ini ya, ternyata beliau ini juga seorang residivis sebelumnya. Jadi residivis kasus pelemparan kaca ya di kantor DPRD Provinsi Lampung. Jadi memang Musopa namanya, memang orang ini bukan orang yang sudah cukup berkali-kali ya dalam tanda petik menyimpang ya, dalam tanda petik menyimpang. Jadi memang dia pernah diindikasi mengidap penyakit gangguan jiwa, tapi belakangan kata ketua RT, penuturan ketua RT itu sudah berangsur normal. Ternyata dia lakukan kembali di kantor MUI pusat. Jadi memang orang ini juga pernah mengklaim sebagai nabi gitu. Memang agak dalam tanda petik itu tadi menyimpang ya orangnya. Jadi ini pula yang dilakukannya di kantor MUI. Ya, kita nekat, cukup orang nekat. Menyayangkan hal tersebut tentunya, apalagi sampai membawa nama Dan Lampung dia kembali ya. warga Pesawaran. Ya, baik. Nah, kali ini kita akan kembali untuk membahas trending topik apa lagi yang ada di platform selanjutnya, yaitu Radio Sai 100 FM. 5 trending topik di antaranya Rihanna jadi pengisi suara film The Smurf. Kemudian, ketika Ahni Nihak dirasuki roh gaib di poster film Kajiman. Selanjutnya, keren film Indonesia tembus kompetisi film Festival Cannes 2023. Berita keempat, Disney rilis Oz the Little Mermaid versi Halle Bailey. Dan terakhir, Scarlett Johansson pensiun dari Marvel. Oke, ini ada salah satu hal yang menyenangkan sekali karena ada film Indonesia tembus kompetisi film Festival Cannes 2023. Wah, ini kita patut berbangga dan apresiasi pastinya ya Bang. Betul sekali Mbak. Jadi memang beberapa kali ya kalau film membincangkan film ini memang sepertinya Indonesia tidak habis-habisnya ya stoknya ya. Selalu ada saja filmnya yang tampil di dunia internasional, di ajang film bergengsi internasional. Jadi memang ini sesuatu yang membanggakan. Kali ini juga film Basri dan Salma, In a Never Ending Comedy. Jadi film inilah yang akan tampil di Festival Film Cannes 2023 ya. Jadi ini sesuatu yang cukup menjanjikan, cukup inspiratif ya, khususnya bagi sineas-sineas lokal ya, khususnya karena ini kisah film pendek dari Makassar, bagaimana Basri dan Salma, seorang suami istri, pasangan suami istri muda tapi yang belum dikarunia anak, yang berjualan odong-odong. Jadi tapi dengan mereka memangkalkan odong-odongnya di pasar ataupun di pasar malam ataupun di tempat-tempat keramaian, mereka merasakan bahagia bagaimana anak-anak berbahagia naik odong-odong, mereka pun berbahagia walaupun mereka belum memiliki keturunan. Jadi ini ada unsur satir di dalamnya, ada unsur satire. Jadi itu memang film yang cukup membuat Indonesia selalu ada sisi unik, ada sisi menarik yang ditampilkan oleh sineas lokal khususnya ya dari Makassar untuk dunia internasional. Wah, tentunya kita harapkan dalam kompetisi internasional ini di Festival Film Cannes semoga nantinya akan membawa pulang prestasi membanggakan ya. Tapi pastinya juga kita berharap ini juga akan meningkatkan kembali tentunya produktivitas dan kreativitas anak muda dalam tentunya dunia perfilman. Terima kasih banyak Bang Boy. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk trending topik yang ada di berbagai platform kita pada kali ini. Tentunya Anda bisa untuk update informasi selengkapnya dengan membaca harian umum Lampung Pos. Kunjungi juga website dari lampos.co serta lampungpos.id dan juga dengarkan selalu Radio Sai 100 FM. Kali ini saya Herdiani Oktavia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.